Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai lagi perkuliahan fisika dasar. Yang hari ini kita akan membahas mengenai materi vektor. Adapun outline dari perkuliahan kita hari ini itu adalah vektor dan skalar, sifat vektor, penjumlahan vektor, dan perkalian vektor. Di sini ada pertanyaan ya, kenapa ketika kita menaiki tangga kita lebih cepat merasa lelah ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab oleh konsep fisika, yaitu adalah gaya gravitasi ya. Jadi ketika kita menaiki tangga itu kita sebenarnya melawan arah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu sebenarnya menuju pusat bumi ya. Konsepnya itu ada di fisika bahwa bumi berotasi sehingga gaya gravitasi itu berpusat pada titik pusat bumi. Nah, kalau kita turun itu akan lebih mudah dibandingkan naik karena turun itu searah dengan gaya gravitasi. Nah, pertanyaannya apa sih hubungan yang tadi kita bahas terkait gaya gravitasi dengan materi kita hari ini? Itu adalah vektor. Ternyata gaya gravitasi atau gaya di sini adalah salah satu dari besaran vektor ya. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah ya. Selain gaya gravitasi tadi ada kecepatan, ada percepatan dan perpindahan. Nah, di sini contohnya tadi kita bergerak ke atas, kita melawan gaya gravitasi yang menuju pusat bumi, di mana nilai gaya gravitasi itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi ya, 10 atau 9,8 ya konstantanya. Nah, itu massa benda atau berat kita itu melawan arahnya kalau kita bergerak menuju ke atas ya. Kalau kita menuju ke arah bawah, ke arah pusat bumi juga berarti kita searah dan itu akan lebih mudah. Ya, jadi salah satunya tadi gaya gravitasi memiliki besar dan arah. Selain vektor, ada juga besaran lain yang disebutnya sebagai besaran skalar ya. Adalah suatu besaran yang hanya memiliki besar saja tanpa memiliki arah. Ya, contohnya adalah waktu, panjang, massa, dan suhu. Nah, contohnya ini jam ya, waktu ya. Ini teman-teman jangan terkecoh terkait kalau kok ini bergerak, Pak. Ini kan ada arahnya ya, berarti ya bergerak ke arah ini garis ini bergerak terus kalau jamnya berpindah naik waktunya berarti ini kan bergerak terus, berarti ada arahnya dong. Enggak. Sama dengan suhu ya. Suhu juga kan ada yang negatif, Pak. Berarti ada arahnya dong. Nah, ini beda ya konsepnya. Arah ini kan arah mekanik ya kalau di jarum jam. Coba teman-teman bayangkan kalau jamnya jam digital ya. Dia kan hanya bergerak jarum detik menitnya saja gitu ya. Sedangkan kita tidak bisa lihat arahnya kemana gitu kan. Cuma menjumlahkan waktu detik menitnya saja sehingga jamnya nanti bergerak. Walaupun bergerak tapi dia tidak memiliki arah. Dia hanya besaran saja. Jam 10, jam 11 ya. Jam 12 dan seterusnya. Dan seperti suhu juga ada minus ya, negatif itu menyatakan dia di bawah titik 0. Ya, artinya kalau titik 0 itu sudah masuk titik beku ya. Nah, itu penanda saja. Jadi bukan arahnya harus ke bawah itu atau ke atas, itu tidak. Jadi besaran dari suhu itu tetap masuknya skalar, hanya nilai besar saja yang dia punya, tidak memiliki arah ya. Seperti itu. Oke, kemudian sifat vektor, kita menuliskan besaran vektor menggunakan suatu notasi khusus. Misal vektor Q ya, ditulis dengan Q, terus ada topinya tuh ke simbol arah ya. Jadi ini artinya adalah Q ini adalah vektor ya. Kemudian vektor direpresentasikan dalam sebuah anak panah yang menunjukkan besar dan arah tertentu. Ya, selain simbol ini, vektor itu sebenarnya ada bentuk secara grafik, visual 2 dimensi dan 3 dimensi dalam bentuk arah tanda panah ya. Arah panahnya itu menunjukkan arahnya gitu. Kemudian yang dua buah besaran vektor dikatakan sama apabila besar dan arah dua vektor tersebut sama ya. Jadi kalau kita memiliki dua, misal vektor Q dan vektor R, vektor Q dan vektor R itu akan sama jika besar nilai vektornya dan arahnya itu sama. Oke. Nah, ini ilustrasi dari tadi ya, bentuk vektor dalam bentuk grafik bahwa kita memiliki arah. Jadi misalkan panah hitam ini dari ujung ke ujung itu adalah ujung panah ini
itu adalah Q ya. Q itu adalah besarnya vektor ya. Kemudian arah poin panahnya ini itu menunjukkan arah panahnya ke arah sana gitu ya. Arah panahnya itu adalah arah vektornya ya. Kemudian kalau dia berada di antara sumbu X dan sumbu Y, artinya dia tidak ada di antara keduanya, di tengah-tengah, maka dia memiliki sudut ya. Sudutnya dihitung berdasarkan sumbu mendatar ya. Sumbu mendatar ke arah sumbu X ini adalah ini ya, theta. Ini adalah sudut dari vektornya. Nah, kalau vektornya sejajar, misalkan sumbu X, ada sudutnya enggak? Sudutnya nggak ada ya, atau kita anggap sebagai 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau kayak ke arah Y juga sejajar gitu ya, sama, berarti sama, dia arahnya sudutnya juga 0 ya. Nah, ini ada pertanyaan, jadi dari keempat vektor ini manakah yang termasuk vektor yang sama? Ya, ini udah dijawab ya, jadi vektor S dan vektor U itu adalah vektor yang sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 sebenarnya arah yang sama. Itu ada vektor R, vektor S, dan vektor U. Tapi kenapa S dan U? Karena besar vektornya, jadi kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, arah tanda panahnya dan panjang panahnya itu adalah menyatakan besarnya vektor, dan yang panjangnya sama ya, secara visual aja S dan U itu sudah sama. Nah, T ini dia besarnya sama nih, besarnya sama, cuma arahnya berbeda ya, terbalik dengan yang lain. Artinya vektor T ini tidak sama dengan yang lain. Walaupun besarnya sama dengan S dan U, tapi dia arahnya berbeda. Jadi yang hanya sama besar vektornya atau vektornya yang sama ya, itu adalah vektor S dan vektor U. Vektor dapat diuraikan menjadi komponen dalam setiap sumbu yang disebut sebagai vektor satuan untuk vektor 2 dimensi. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan vektor ya tadi, ini melengkapi gambar yang sebelumnya bahwa kita punya arah tanda panah itu sebagai vektor Q yang besar ini, Q topi yang arah panah, ini vektor Q, dan ini Q panjangnya tanda panah ini adalah Q kecil, itu adalah besarnya vektor Q. Sudutnya ini berdasarkan arah sumbu X, maka komponen vektor 2 dimensi itu kita bisa bagi ya. Jadi ada arah sumbu X atau I ya. Kalau dalam matematika ada istilah IJK ya. I itu untuk arah sumbu X, J itu untuk arah sumbu Y, dan K itu untuk arah sumbu Z ya, arah 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya J dan I saja. Nah, ke arah sumbu X atau ke arah sumbu I itu kita ada komponen vektornya ke arahnya sini nih. Tapi kalau dalam 2 dimensi kita ilustrasikan, dia punya komponen yang lain, itu adalah sumbu vektor Qx dan vektor Qy, di mana vektor Qx itu ke arah sumbu X dan Qy itu adalah ke arah sumbu Y-nya. Nah, ini ilustrasinya untuk vektor 2 dimensi. Nanti kalau kita jumlahkan besarnya nilai vektor ini, ya jadi kita hitung besarnya nilai vektor ini, berapa sih nilai vektor ini? Nilai vektor itu adalah penjumlahan dua komponen arahnya. Jadi kalau dalam 2 dimensi ya kita jumlahkan besarnya vektor Qx ke arah sumbu X ya, atau ke arah sumbu Y, dan Qy ke arah sumbu Y, di mana kita bisa ilustrasikan sebagai IJ ya, seperti ini. Ini adalah penjumlahannya. Ya, ini kita mengingat kembali konsep trigonometri dan Pitagoras ya. Di sini teman-teman masih mengingat ya, di sini kita punya segitiga seperti ini ya, segitiga seperti ini, ada arah yang ini kita ilustrasikan sebagai A, ini sebagai C, yang ini sebagai B, dan ada sudut yang diapit ya, itu adalah theta. Nah, kalau kita teman-teman mengingat trigonometri, ini pernah dipelajari matematika ya. Jadi ingat aja sin, kalau ingat konsepnya sin demi ya, atau depan ya, miring. Jadi depannya itu adalah A, miringnya itu adalah C. Jadi sin theta itu adalah A per C. Cos ya, ingat konsepnya cos sami ya, samping miring. Jadi samping itu adalah B ya, miringnya itu adalah C. Jadi B per C ya. Cos theta itu sama dengan B per C. Tangan itu adalah depan bagi sampingnya. Jadi A per B ya. Ini konsep trigonometri ya, sin cos tangan. Dan kemudian ada Pitagoras. Teman-teman ingat juga bahwa penjumlahan atau sisi miring itu adalah C kuadrat itu sama dengan penjumlahan antara sisi sampingnya B kuadrat ditambah dengan depannya A kuadrat ya. Jadi C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat, atau C sama dengan akar dari B kuadrat plus A kuadrat ya.
Oke, kemudian kita balik lagi ke vektor Q tadi yang dalam bentuk 2 dimensi. Ilustrasinya seperti ini ya. Ingat tadi penjumlahan vektor Q itu adalah Qx arah sumbu X dan Qy ke arah sumbu Y, atau Qxy plus Qyj ya. Kemudian dalam Pitagoras kita bikin komponen segitiga ini ya, komponen segitiga ini. Nah, Qy-nya kita ilustrasikan dia di sini. Qy-nya ini sama ya, yang sebelah sini dengan yang sebelah sini dia sama, berarti kita pindahkan saja Qy-nya ke sini, maka kita punya bentuk segitiga seperti ini. Ini adalah Q besarnya vektor Q, dan yang ini adalah Qy arah sumbu Y, dan ini Qx arah sumbu X dan theta ya. Nah, kita pakai trigonometri tadi, sin theta sama dengan Qy ya. Tadi sin demi depan ya, depannya Qy, miringnya adalah Q, cos sami sampingnya adalah Qx, miringnya adalah Q ya. Tangan Qy per Qx ya. Nah, ini kita bisa pindah ruaskan. Jadi kalau kita mau tahu Qy-nya berapa ya, ini kita pindah ruaskan saja. Misalkan Q-nya tahu nih, kita mau mendefinisikan nilai Qy-nya berapa ya, Q kecilnya pindahin ke sini aja ya. Jadi Qy sama dengan Q sin theta ya. Kemudian kalau mau tahu Qx-nya berapa ya, Q-nya pindah ke sini. Jadi kita tahu Qx itu adalah Q kecil cos theta ya. Kemudian ingat konsep tadi trigonometri bahwa besarnya nilai Q ini itu sesuai dengan Pitagoras ya. Itu trigonometri ya. Q kuadrat itu sama dengan Qx kuadrat plus Qy kuadrat ya. Yang tadi rumusnya persamaan bahwa Q besarnya nilai Q itu adalah Q kuadrat plus Qx kuadrat plus Qy kuadrat. Maka nilai Q itu adalah, atau besarnya nilai vektor Q itu adalah akar dari Qx kuadrat plus Qy kuadrat. Besar vektor ya. Jadi besar nilai vektor Q ini persamaannya ya. Nah, apakah harus Q? Nanti bisa aja dalam aplikasinya bisa aja vektor S, vektor T ya, vektor A, atau bukan simbol-simbol yang lain ya. Ini hanya ilustrasi persamaan aja yang teman-teman bisa buat pahami aja ya. Kalau kita punya salah satu komponen misalkan vektor Q misalkan ya, seperti itu. Oke. Berikutnya kalau kita gambarkan vektor itu dalam 3 dimensi ya, atau 3 arah. Berarti kita tambahkan lagi komponennya adalah komponen Z ya. Jadi ada Qx, Qy, dan Qz ya. Nah, dimana kalau X itu kita simbolkan sebagai I, Y itu J, dan Z itu adalah K ya. Kalau dalam matematik kan ada yang seperti itu ya. Oke, ini sama besarnya nilai vektor Q itu adalah penjumlahan dari Qx arah sumbu X, Y ke arah sumbu Y, dan Qz ke arah sumbu Z. Atau ya ini arah IJK ya. Jadi besarnya nilai vektor Q ya. Jadi ini besar nilai vektor Q ya. Itu adalah Q kuadrat. Kalau ditanya besar nilai vektor Q atau vektor-vektor yang lain ya, misalkan vektor A berarti sama ini ya, rumusnya A kuadrat misalkan gitu ya. Kalau ini vektornya Q, jadi vektor Q kuadrat sama dengan Qx kuadrat plus Qy kuadrat plus Qz kuadrat ya. Nah, maka besar vektornya adalah akar dari Qx kuadrat plus Qy kuadrat plus Qz kuadrat, dimana Qx-nya sama tadi ya rumusnya ya, pakai trigonometri ya, Qy juga dan Qz juga ya. Jadi bisa hitung pakai sin cos tangan ya, seperti itu. Nah, semua penerapan ini ya, ini akan sangat berguna nantinya ketika kita belajar mengenai gerak benda ya. Jadi benda bergerak itu memiliki vektor arah 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana kita bisa hitung nanti persamaan-persamaan umumnya dengan menggunakan konsep vektor. Seperti itu. Oke, sekarang kita pelajari penjumlahan vektor dengan bentuk grafik ya. Misalkan saya punya vektor B ke arah sana ya, ke arah atas, dan vektor C ke arah bawah. Jadi kalau kita ditanyakan jumlah vektor ini secara grafis, vektor B plus vektor C berarti ya B ke arah atas dulu ya, ke arah atas, kemudian ditambah dengan vektor C yang ke arah bawah, jadi ke arah bawah ini yang biru ini. Nah, berarti B plus C itu yang mana? Penjumlahannya itu adalah yang ini, yang hitam ini ya, nilainya B plus C ya. Ini adalah ini ya, yang vektor yang garis hitam ini dari ujung ke ujung kita tambahkan karena bentuknya awalnya B dan C, yang ini kita jumlahkan berarti yang ini penjumlahannya.
Nah, sebaliknya kalau C plus B, kita lihat dulu C itu ke bawah ya. Berarti ke bawah dulu, kemudian B-nya ke atas ya, ke atas. Baru setelah itu kita ke atas, maka C plus B itu adalah ujung awal ke arah ujung akhir, yaitu adalah penjumlahan vektor C plus B secara visual ya. Dimana B plus C ini yang di pertama ini itu akan sama dengan C plus B ya. Kalau dibalik ini salah satunya aja yang B plus C atau C plus B ini kita balik itu sebenarnya bentuknya sama, arahnya juga sama ya. Jadi memang konsepnya penjumlahan vektor ini seperti ini ya konsepnya. Kemudian penjumlahan vektor secara grafis kita yang bagian pengurangan, tadi penjumlahan. Untuk mempermudah ya kita mempelajari pengurangan vektor, sebenarnya gampangnya gini, misalkan kita punya vektor arah B, arah C ya, sama ya seperti sebelumnya. Nah, B, kemudian kalau kita tanda panahnya kita balik, itu sebenarnya besarnya sama, cuma karena arahnya kebalik, dia akan minus ya, negatif. Jadi untuk permudah penyajian dalam bentuk pengurangan, ya kita balik aja, dia ada nilai negatif ya kan di sini. Nah, sama dengan C, kalau kita arahnya ke sini terus kita balik ya, itu besarnya sama, cuma arahnya kebalik, dia nilainya negatif ya, seperti itu. Nah, kalau ditanyakan B min C ya, B min C yang B yang ini dikurang dengan yang C yang ini ya, itu kan sama aja B plus ya ditambah dengan min C ya. B itu berarti yang ini, B yang merah ini ditambah min C. Min C-nya itu adalah yang biru ini, sorry, yang ungu ini ya, yang ke arah atas. Artinya kalau kita B min C berarti B-nya dulu, B-nya ke arah atas ya, mulai dari atas, kemudian min C-nya ke arah kiri, ke arah utara ya, miring ya, ke arah miring. Nah, berarti penjumlahan B plus min C itu adalah yang ini ya, warna hitam ini ya, vektor warna hitam ya. Sama dengan kalau kita tanya C min B ya, itu kan sama aja C plus min B ya, C-nya itu arah warna biru ini di sini ya. Terus min B-nya kebalik dari arah B-nya itu ke arah bawah berarti ya. Nah, ini adalah penjumlahan C min B ya, seperti itu. Nah, statementnya adalah B min C itu ya, B min C ini itu sama dengan negatif C min B ya. Kenapa negatif? Coba teman-teman perhatikan ya. Ini tuh sebenarnya bentuknya sama ya. Bentuknya sama. Oke? Ya lihat, ini kiri kanan ini bentuknya sama. Cuma tanda panahnya berbeda kan? Ya, kebalik ya. Ya, ini ke kiri, ke atas, ini ke bawah. Nah, artinya untuk sama ya berarti C min B itu B min C itu akan sama dengan negatif dari yang ini, C min B. Kalau negatif berarti nanti posisi panahnya dibalik semua. Artinya dia sama gitu ya. Kalau negatifnya hilang dia nggak sama ya, karena arah tanda panahnya beda. Oke, seperti itu ya. Kemudian penjumlahan vektor secara analitis ini akan banyak kita terapkan dalam benda bergerak ya. Nanti di pertemuan berikutnya setelah ini akan banyak kita pelajari penjumlahan vektor, perkalian vektor ya, yang bentuknya analitis. Jadi bentuknya angka ya. Nah, kita coba di sini misalkan sebelum ke situ mungkin ada statement terlebih dahulu ya. Di sini ada tanda seru, penjumlahan hanya dapat dilakukan. Ini maksudnya penjumlahan vektor ya, hanya dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Oke, ini ditandain merah, di tanda seru, artinya ini penting ya, bahwa penjumlahan vektor hanya dilakukan pada arah yang sama. Oke, ingat, arah yang sama ya. Kalau di arahnya berbeda berarti tidak bisa dilakukan. Oke, misalkan saya punya vektor V di sini ya, itu nilainya adalah 2i. Oke. Ya, kemudian ada vektor W di sini, arahnya adalah nilainya adalah 7J. Nah, tentukan penjumlahan antara vektor V dengan vektor W. Nah, jumlah banyakan yang sering dijawab pasti seperti ini ya. Jadi, vektor V plus vektor W itu nilainya 9 ya, dijumlahkan aja 2 tambah 7 ya, 9. Itu salah. Terus kemudian vektor V ditambah vektor W itu adalah 9 I plus J ya, jadi ini duanya dijumlahin aja sama 7, yang I sama J nya nggak usah karena beda ya, misalkan gitu, itu juga salah. Atau 9 IJ ya udah kita gabung aja, itu juga salah. Tadi ingat statementnya bahwa penjumlahan vektor hanya dilakukan pada arah yang sama, yang bisa dilakukan penjumlahan itu arahnya hanya yang sama. Berarti
vektor V plus vektor W itu sama dengan, ya ini yang benar ya, 2i plus 7j. 2i plus 7j ini dipisah ya, nggak bisa digabung karena i itu arah sumbu X, J itu arah sumbu Y. Jadi dia dua vektor yang arahnya berbeda, sehingga dia tidak bisa dijumlahkan, harus dipisah seperti ini. Oke, itu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan salah satunya, misalkan W itu 7I, ya berarti ini bisa dijumlahkan. Ya, 2 tambah 7, 9I. Boleh ya. Nah, kalau misalkan yang bagian I-nya ini kita ganti J, ini boleh dijumlahkan langsung maksudnya ya. Boleh dijumlahkan langsung, berarti 2 tambah 7. J, ya sama aja, 9J gitu ya. Nah, kalau berbeda tidak boleh. Oke. Oke, kita punya contoh di sini penjumlahan vektor secara analitis ya. Contohnya adalah vektor G. Di sini kita punya nilai I. Nah, kalau nilainya I doang atau arah manapun cuman nggak ada angkanya di depan, artinya ini nilainya 1 ya angkanya ya. Ya biasanya nyebutnya I aja ya, atau 1I ya, sama. Plus 5J min 6K. Oke, ada vektor satu lagi, vektor H itu nilainya adalah 2I min 3J plus 4K. Oke, kita suruh tentukan penjumlahan antara vektor G dengan vektor H. Ya, kita jumlahkan vektor G-nya dan dengan vektor H. Ya, kita bagi aja komponennya. Kita tandain, saya ganti warna berbeda ya. Yang vektor I di sini warna merah, vektor J itu warna biru, dan vektor K itu warna hijau. Jadi yang dijumlahkan adalah yang sama arahnya. Berarti I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi 1I ya, atau tadi yang I saja ditambah dengan 2J. Sorry, 2I. 1I ditambah dengan 2I. Oke, ditambah dengan 5J min 3J ya. Sini 5J dikurang ya, karena ini plus minus ya. Jadi kita pakai yang dikurang 3J. Oke, ditambah dengan minus 6K ya. Di sini mulainya dari minus ya, minus 6K plus 4K ya, minus 6K plus 4K. Jadi kita jumlahkan 1 plus 2, 3I ya, 5 kurang 3, 2J, minus 6 plus 4 itu adalah minus 2K ya. Jadi arahnya 3 ke arah sumbu X, 2 ke arah sumbu Y, dan negatif 2 ke arah sumbu Z. Jadi ini adalah penjumlahan vektor G dan vektor H. Oke. Sekarang penjumlahan vektor secara analitis. Nah, ini sangat berguna nantinya ketika kita bicara gerak benda ya, nanti kita pelajari. Jadi misalkan ada dua benda bergerak dari ke arah sumbu A dan ke arah sumbu B ini, atau vektor A, vektor B ini, jadi dua benda yang bergerak berlawanan arah. Ya, kalau kita lihat di sini komponen vektor A itu ada AX ya, arahnya positif, dan AY arahnya juga positif ya. Dan di sini pasti ada sudut ya, sudut yang diapit ke arah sumbu X itu alfa. Ya, ini A ini adalah besarnya vektor A ya. Kemudian yang B, komponen B, vektor B itu besarnya B ya, yang B kecil ini. Kemudian ada komponen X. Nah, X-nya ke arah kiri ya. Beda dengan X yang vektor A, dia ke arah kanan. Berarti X-nya ini sumbu B itu dia negatif. Sedangkan juga yang Y juga negatif ya. Beda dengan yang A, dia positif karena ke arah bawah. Jadi komponen arah vektor B ini negatif dua-duanya. Jadi BX negatif, BY negatif. Ya, kita ibaratkan sudutnya berbeda ya antara komponen A dan komponen B. Jadi dia adalah beta di sini. Maka penjumlahan antara vektor A dan vektor B, atau resultan vektor A dan vektor B, ya, atau kita tulis dengan R, itu adalah penjumlahan antara vektor A dengan vektor B ya. Jadi komponen yang kita jumlahkan di sini ada AX ya, ada AY. Jadi penjumlahan antara AX arah sumbu X dan AY arah sumbu Y. Ini kan I dengan J itu arah sumbu X dan Y ya. B juga ke arah sumbu X dan arah sumbu Y. Jadi BXI plus BYJ. Oke, ini ada statement lagi penting ya. Saya dikotakin merah. Jadi penjumlahan hanya dapat dilakukan pada vektor arah yang sama. Ini sama dengan yang sebelumnya. Ingat, arah yang sama. Berarti yang arahnya sama itu kan AXI dengan BXI ya. Ini I, arahnya I ya. Ini arahnya I. Ini dua-duanya ke arah sumbu X ya. Atau lihat depan X-nya ini, X-nya ini. Ya, A dan B-nya ini besar vektor, nggak apa-apa berbeda. Tapi yang penting arahnya sama, boleh dijumlahkan. Berarti Y dengan Y ini ya, AY dengan BY. Oke, lakukan penjumlahan untuk tiap komponen arah. Jadi resultan arah sumbu X-nya
yang ke arah sumbu X itu adalah AX plus BX. Berarti itu adalah besarnya nilainya adalah A cos alpha plus min B cos beta. Ini dari mana? Ingat trigonometri ya. Nanti lihat lagi, teman-teman putar lagi back kembali trigonometri ya. A cos A sin ya, itu sin tangen cos, itu coba lihat lagi ya. Jadi AX ini ya, arah X ini itu nilainya adalah A cos alpha, sedangkan BX ya, BX itu adalah B cos beta, tapi karena ke arah kiri dia negatif ya, B min B cos beta. Ya, arah sumbu Y ini positif, A sin alpha plus min B-nya, B-nya adalah min B sin beta. Coba lihat lagi nanti trigonometrinya. Ya, jadi resultan seluruh gayanya itu adalah kita jumlahkan Rx ke arah sumbu I dan Ry ke arah sumbu Y-nya. Seperti itu ya, dijumlahkan semua. Oke, nanti dihitung kalau misalkan A-nya besarnya kita tahu, cross sudutnya kita tahu ya, B juga kita tahu, sudut B-nya juga kita tahu ya, kita bisa menghitung resultan arah sumbu X dan arah sumbu Y-nya. Seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke perkalian vektor. Jadi di sini ada sedikit chart ya. Jadi perkalian vektor itu akan ada dua pilihan. Pilihan pertama perkalian vektor dengan skalar. Ya, tadi ingat skalar itu hanya besar saja, tidak memiliki arah ya. Jadi perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah vektor. Jadi dia akan memiliki arah. Jadi vektor yang memiliki besar dan arah dikalikan dengan skalar yang hanya memiliki besar saja, hasilnya akan tetap dia memiliki arah ya. Hasilnya adalah vektor. Kemudian perkalian vektor dengan vektor, nah ini akan bukan menghasilkan, tapi ada dua opsi. Jadi perkalian vektor dengan vektor itu ada dua opsi. Pertama adalah perkalian titik atau dot product ya. Nah, perkalian titik ini atau dot product dia menghasilkan nilainya skalar. Jadi dia hanya besar saja, tidak memiliki arah nantinya kalau perkalian dot product. Kemudian ada perkalian silang atau cross product ya. Nah, perkalian yang ini hasilnya akan menghasilkan vektor, dia memiliki arah nantinya. Ya, nanti kita lihat ada kenapa seperti itu ya. Nah, ini contoh ya perkalian vektor dengan skalar ya. Ini yang lebih mudah yang warna kuning ini. Kita lihat di sini ada vektor A, nilainya adalah AXI plus AYJ plus AZK dikalikan dengan suatu konstanta nilai C ya. Misalkan bisa 5, 6, 7 ya. Bilangan bulat atau bilangan ganjil terserah. Misalkan itu nilai C aja ya. C bilangan real ya, bukan imajiner ya. Ya tadi A bilangan 3, 2, 1, ganjil genap ya, desimal juga boleh ya. Misalkan C gitu ya. Maka perkalian konstanta itu dengan vektor A adalah C, ini nilai konstantanya dikalikan dengan vektornya AXI plus AYJ plus AZK. Jadi masing-masing kita substitusikan aja nilai C-nya ke masing-masing vektor ya. C kali AXI plus C kali AYJ dan plus C kali AZK ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh. Kita punya vektor P di sini. Nilainya adalah 2i plus 10j min 6k ya. Hitung nilainya setengah P. Jadi konstantanya adalah, atau nilai C-nya atau nilai skalarnya adalah minus setengah ya, kita kalikan dengan vektor P ya, oke. Nah, ini berarti setengah kali P itu adalah ya semuanya kita kalikan setengah ya, min setengah ya, min setengah 2i plus min setengah 10j plus min setengah min 6k. Jadi kita hitung semua ini bagi 2 berarti minus 1 minus i minus 5j plus 3k. Ini adalah hasil dari perkalian vektor dengan skalar. Hasilnya adalah vektor ya. Skalarnya adalah minus setengah, ini vektornya ada vektor P ya. Seperti itu. Kemudian perkalian vektor dot ya, atau dot product vektor ya. Perkalian vektor dengan dot product. Coba kita ilustrasikan dulu. Misalkan ada dua vektor yang berarah B, yang vektor besarnya vektor B ini, kemudian ada vektor A ya, arahnya seperti ini, dan itu diapit oleh diapit oleh sudut ya, yang arah sumbu ini dia adalah sudut theta di sini. Maka perkalian dot itu adalah perkalian memposisikan sama ya. Jadi
Gini, kita punya vektor B di sini. Nah, proyeksi ke arah sejajar arah sumbu salah satunya, misalkan vektor A kita tarik ke arah vektor B gitu ya, atau kita proyeksikan ke arah vektor B, atau di sini proyeksinya dari B ke vektor A. Maka perkalian dot produk itu adalah ini ya. Jadi kalau proyeksi vektor B ini ke arah vektor A itu kan yang ini, kita ingat trigonometri lagi ya. Lihat lagi di video yang tadi, di stop aja, dilihat bahwa proyeksi ini yang sejajar dengan sumbu vektor A itu adalah B cos theta ya, B cos theta. Oke, B-nya yang ini, yang arah sejajarnya adalah B cos theta. Nah, perkaliannya adalah besar vektor B cos theta dikalikan dengan besar vektor A. Nah, vektor A ini kan dia nggak merubah sudut karena dia sejajar dengan arah gerak bentuknya, sehingga besar vektor A aja ya gitu ya. Nah, maka perkalian vektor A dengan vektor B itu adalah besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B cos, ya ini kan B cos theta ya. Oke. Jadi persamaannya seperti ini. A dot B itu adalah AB cos theta. Oke. Nah, di dalam koordinat kartesian itu kita bisa dalam 3 dimensi ya. Di dalam 3 dimensi koordinat kartesian bentuknya seperti ini. Arah sumbu X, arah sumbu Y, arah sumbu Z itu digambarkan seperti ini, atau yang komponen I, J, dan K ya. Nah, kalau kita teman-teman lihat di sini, X itu tegak lurus ya dengan sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu Z, dan Z juga tegak lurus dengan sumbu X. Jadi saling tegak lurus sebenarnya. Nah, yang sekarang kita kalau besar nilai itu kan berarti angkanya aja. Kemudian arahnya gimana? Arahnya gimana? Kalau kita kalikan tadi kan kalau penjumlahan arah yang sama aja ya. Nah, sekarang kalau perkalian gimana nih? Nah, untuk perkalian dot atau cross product dia mengikuti persamaan ini ya, persamaan-persamaannya. Nanti untuk cross itu agak dia berbeda ya. Untuk dot dia persamaannya adalah cos theta di sini. Jadi kalau I dengan J ini arahnya kan 90 derajat ya, karena tegak lurus dia 90 derajat. Kalau 90 derajat kita masukkan ke dalam cos ini, berarti cos 90, berarti kan dia cos 0 ya. Cos 90 derajat sama dengan 0 ya. Oke. Jadi yang saling tegak lurus, nanti kalau simbolnya kita kalikan, I kalikan dengan J, J kalikan dengan K, atau I kalikan dengan K, itu yang saling semuanya tegak lurus. Maka akan menghasilkan nilai 0 ya. Kalau kita kalikan arahnya ya. Nah, artinya kalau kita kalikan arahnya semuanya 0, berarti kan sisanya adalah skalar ya, karena dia tidak ada arah, karena semuanya akan 0 ya. Nah, kalau dia ini ya berbeda arah ya, kalau dia berbeda arah. Nah, kalau sama arahnya berarti kalau sama arahnya berarti misalkan kita punya vektor X ke arah sumbu X ya. Nah, dia sejajar kan, berarti I dengan X dengan X gitu, atau I dengan I sejajar. Ada sudutnya nggak? Itu statement yang sebelumnya, bahwa kalau sejajar dia tidak ada sudutnya atau kita anggap 0. Berarti kalau kita masukkan ke sini cos 0, berarti kan dia adalah 1 ya. Jadi yang sejajar atau yang sama tanda arahnya, maka nilainya 1. Jadi I kali I dot I atau J dot J dan K dot K nilainya 1. Ya, selain itu hasilnya pasti 0 karena dia berbeda tanda. Oke, nah aturan-aturan ini kita coba terapkan ya di contoh soal. Ini contoh soalnya ini ya. Kita punya vektor A, nilainya adalah AXI plus AYJ plus AZK, dan ada vektor B di sini, nilainya adalah BXI plus BYJ dan BZK. Oke. Nah, cara mengalihkannya sebenarnya gampang. Teman-teman pernah mengalihkan vektor pastinya ya. Perkalian silang. Jadi kita melakukan perkalian silang. AZI dikalikan dengan BZI ya, atau AZI dot BZI ya. AYJ dot BXI AYJ dot ini masing-masing dijumlahkan ya. Jadi ini dot ini ya, ini dot ini jumlahkan ya. AXI dot BXI ya ditambah dengan AXI dot BYJ ya, AXI dot BZK, ini semuanya dikalikan jumlah. Nah, tadi ingat kalau dia berbeda tanda hasilnya 0, berarti ini kali ini ya, I kali J itu dia 0 ya, I kali K dia 0.
Oke. Nah, Z kali J kali I dia 0, J kali J dia 1 ya. Ingat tadi selain yang sama tandanya akan 1, yang beda akan 0. Ya, jadi J tambah J ini, J kali J ini adalah 1, J kali K dia adalah 0 ya. K juga seperti itu, K kali I dia adalah 0, K kali J itu dia 0, K kali K 1. Jadi sisanya sebenarnya cuma AXI, BXI ya, AYJ, BYJ ya kan, AZK, BZK ya. Itu yang dijumlahkan hanya itu yang kita hitung ya. Karena selain itu pasti 0. Jadi kalau kita hitung maka A dot B itu adalah AX BX ya, besarnya nilai A itu di sumbu X, B sumbu X ditambah dengan A di arah sumbu Y, dan B arah sumbu Y, dan Z A arah sumbu Z, dan B arah sumbu Z. Oke, ini besar vektornya aja. Semua di depannya ini dijumlah, tapi yang arahnya sama ya, AX BX ya, AY BY, AZ BZ. Nah, kemudian arahnya mana? Arahnya hilang semua, karena kalau yang sama 1, yang berbeda tanda 0 ya. Jadi sisanya nih kalau I kali I itu 1 ya nggak usah kita tuliskan kan arahnya ya. Jadi hilang saja, jadi tinggal besar aja. Jadi nanti misalkan A-nya 2, B-nya 3, berarti kan 2 kali 3 6 gitu ya. Nanti di sini akan ada nilai-nilainya, tinggal kita hitung masing-masingnya. Ya, itu lebih mudah dengan menggunakan dot. Oke. Seperti itu. Nanti akan ada contoh soal di video yang terpisah. Kemudian ini yang agak sedikit rumit itu adalah cross product ya. Jadi cross product itu kalau teman-teman pernah dengar ya, perkalian cross itu hubungannya dengan kaidah tangan kanan ya. Jadi kaidah tangan kanan, pergerakan benda melingkar ya, itu kayak mengikuti kaidah tangan kanan. Gerak rotasi ya, gerak rotasi dia melingkar itu adalah perkalian cross ya. Perkalian cross itu adalah untuk benda yang rata-rata bergerak melingkar dan itu arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, kita lihat di sini misalkan ada benda A ya, benda A dan benda B itu diapit dengan sudut theta di sini, maka A cross B atau perkalian silang antara atau persalian cross antara vektor A dan vektor B itu adalah besarnya nilai A dikalikan dengan vektor B, besarnya vektor B sin theta. Nah, ini ada arahnya nih, ada arah sumbu A dan arah sumbu B, oke? Nanti ini hasilnya akan menjadi vektor juga, ya. Nah, ini kita lihat nanti arah kaidah tangan kanan itu seperti apa, ya. Tapi ini kita lihat juga bentuk kartesiannya, ya sama. Ini sama dengan yang tadi, dot itu kalau di koordinat kartesian bentuknya seperti ini. Berarti kan I, J, dan K ini saling berpotongan atau saling tegak lurus, dia nilainya adalah 90 derajat ya. Nah, beda dengan dot, kalau dot tadi cos, kalau cross product ini adalah sin. Ya, tapi teman-teman ingat kembali sin, kenapa tadi cos? Itu balik lagi ke trigonometri. Coba teman-teman lihat lagi ya. Lihat lagi kenapa dia sin dan cos, oke? Tapi di sini intinya kalau kita menggunakan cross product, kita menggunakan persamaan yang sin ini. Nah, kalau dia saling tegak lurus, dia nilainya 90 derajat, berarti kalau dia sin 90 derajat adalah 1. Oke. Kemudian berarti I yang dengan J dengan K ya, yang berbeda tanda itu arahnya, maka semua hasilnya akan 1 nilainya. Nah, ini terbalik beda dengan yang dot tadi ya. Kalau dot tadi kan 0 ya. Kalau yang cross ini hasilnya 1 yang berbeda tanda. Nah, kalau yang sama tandanya ya, hasilnya 0 ya, karena sin tadi yang searah I dengan I itu kan berarti X ke arah sumbu X dua-duanya, berarti dia nggak ada sudutnya, berarti sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Coba teman-teman lihat ya. Nanti jadi sin 0 itu adalah 0. Jadi yang sama tandanya itu pasti 0 habis ya. Jadi ingat aturan ini ya. Jadi yang beda tanda itu hasilnya 1 dan yang sama tanda hasilnya 0. Nah, ini ada tambahan aturan lagi. Jadi karena kaidah tangan kanan ini, jadi karena dia gerak berotasi, yang 1 ini sebenarnya nggak langsung jadi 1, tapi berubah tanda ya. I yang tegak lurus dengan I dengan J dengan K, kita mengikuti arah gerak dari kaidah tangan kanan atau gerak rotasinya itu dia berubah tanda. Jadi nggak hanya langsung 1, tapi dia berubah tanda. Berubah tandanya gimana?
kita bikin bentuk seperti ini ya. Jadi I, J, K. Jadi I berputar ya. Ini kita ngikutin kaidah tangan kanan. Jadi dari I ke arah J, kemudian ke arah K, muter lagi ke arah I, J, dan K terus ya. Dia ke arah kaidah kanan itu kan berarti dia ngikutin arah jarum jam ya. Arah jarum jam. Nanti arahnya sesuai tunjukkan dari jempol kita di mana gitu ya. Nah ini ngikutin arah jarum jam. Jadi kalau I nanti di-crosskan dengan J hasilnya K. K di-crosskan dengan I nanti hasilnya J, seperti itu ya. Nanti kita lihat di contoh soal saja ya, dengan lebih mudah. Oke. Baik, kita lihat di sini ada soal vektor A sama ya. Itu adalah AXI plus AYJ plus AZK. Kemudian ada vektor B, BXI plus BYJ dan BZK. Kalau kita crosskan, ini kita masing-masing kita kali silang dulu ya. Jadi AXI ini dikalikan dengan BXI ini, AXI dikalikan dengan BYJ, AXI dikalikan dengan BZK. AYJ dikalikan dengan BXI, AYJ dikalikan BYJ, dan AYJ dikalikan dengan BZK. Dan ini juga ya, kali silang. Jadi seperti ini nanti bentuknya. AXI cross BXI plus AXI cross BYJ dan AXI cross BZK. Ini sama dengan dot ya. Cuman kalau dot kan tadi pakai titik, jadi simbolnya beda di situ. Oke. Nah, ini kita telaah masing-masing ya. Jadi ini kan AXI di-crosskan dengan BXI. Berarti I dengan I ya, crossnya. Ininya apa arahnya. Nah, kita hitung di sini ya. Jadi kalau yang arahnya seperti ini, berarti I dengan I, kan ingat tadi aturannya kalau dia sama ya, kalau dia sama maka dia hasilnya 0. Berarti I cross I ya di sini ini udah pasti 0 karena simbolnya aja pasti udah pasti 0, berarti yang besarannya juga pasti 0 ya karena dikalikan. Nah, kemudian yang 0 yang mana lagi? Yang J dengan J karena yang arahnya sama. Kita lihat dulu yang arahnya sama ya. Itu J dengan J. Nah, ini arahnya sama, maka dia hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian mana lagi? K dengan K. Ya, ini kan K dengan K yang sebelah sini ya. Nah, ini hasilnya 0. Oke, sisanya adalah yang ini. Yang AXI cross BYJ. Nah, AXI cross BYJ. Tadi kalau yang tegak lurus hasilnya 1, tapi dia berubah tanda. Ya, ingat berubah tanda. Di sini I crosskan dengan J. Nah, ingat kita aturan yang melingkar seperti ini ya. I crosskan dengan J. Hasilnya adalah apa? K. Ya, jadi di sini adalah hasilnya adalah K, seperti itu ya. Kemudian I crosskan dengan K. I crosskan dengan K. Hasilnya J ya. Oke. Di sini hasilnya J, tapi karena dia kebalik ya, I crosskan dengan K. Harusnya kalau K dengan I ya. Tapi ini I dengan K, dia kebalik tanda panahnya ya, tanda panah ini kebalik, maka hasil J-nya ini adalah negatif. Itu ya. Ya, jadi ini negatif J. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang arahnya kebalik dia negatif. Ya. Ini J dengan I. J dengan I. Hasilnya adalah K, tapi arahnya negatif ya. Seperti itu ya. Ini negatif K. Oke. Ya. J dengan I. Oke. J dengan I dia adalah negatif K. J dengan J tadi udah 0. J dengan K. Ya. J dengan K. Dia arahnya sama, maka hasilnya I ini nggak negatif ya, tetap positif karena arahnya ngikutin arah jarum jam, maka dia I di sini ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian K dengan I. K dengan I dia searah juga, maka hasilnya adalah J. Oke. Seperti itu. Dan K dengan J. K dengan J kebalik ya. K dengan J kebalik, maka hasilnya adalah negatif I ya. Dan seperti itu. Nah, di sini ada yang sama nih. Nanti yang ini kita jumlah ya kan, K dengan K. Oke. Nanti ada juga yang ini min J, ini sama, nanti kita hitung lagi ya. Gitu. Dan ini min I ya. Min I juga ada ya. Ini yang I ini dengan I yang ini. Nah, itu nanti kita jumlahkan, nanti tetap hasilnya adalah I, J dan K-nya ada gitu ya. Nanti dihitung masing-masing nilainya. Nanti ada A, B dan C-nya. Berapa besarnya. Nah, untuk masing-masing arahnya itu ada. Tetap I, J, K karena hasilnya adalah vektor. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan coba lihat di contoh soal agar teman-teman lebih paham di video terpisah. Saya akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.